Hah, suara keras. Pedang panjang merah terbang, dan tubuh Kuan juga terguncang dengan tajam hari itu. Tapi pedang merah tua itu dikendalikan oleh pedang kesadaran tak tertandingi. Ketika pedang merah itu tenang, prajurit pedang mendorongnya untuk meledak lagi. Hah, hah, hah. Di bawah kendali Sword Unparalleled, Scarlet Longsword dengan gila membunuh Tian Kuan lagi dan lagi. Meskipun Tian Kuan mampu melawannya, dia merasakan tekanan besar. Puncak darah, hentikan. Tian Kuan tiba-tiba meledak, dan suaranya segera mundur. Apa, mau menyerah? Pedang itu memiliki mata yang berkelap-kelip, dan pedang merah tua yang terdiri atas 36 pedang darah diam-diam tergantung di depannya. Pedang merah itu memancarkan napas yang menakjubkan. Akui saja, oh, ini hanya kamu, itu tidak sepadan. Tian Kuan menyeringai, dan kemudian berkata, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu di sini. Jadi, mari kita buat janji dan putuskan lagi. Pekerjaan. Jian Wushuang mengerutkan kening, tetapi hatinya mencibir. Pulau Xingchen adalah penjara besar. Orang-orang yang tinggal di sini membosankan dan membosankan pada hari kerja. Apa yang akan terjadi di Tianquan? Jelas bahwa dia tidak yakin untuk mengalahkan dirinya sendiri, jadi dia bermaksud untuk membuat janji. Lagi pula, karena ini adalah kontrak, pasti butuh beberapa waktu untuk mempersiapkan. Di Jian Suang-Suang, saya ingin datang. Tian Kuan ini ada di sini untuk waktu persiapan. Mungkin ada beberapa cara khusus untuk meningkatkan kekuatannya. Jian Wushuang telah melihat sempoa Tian Kuan, tetapi dia belum mematahkannya. Tian Kuan, apakah Anda punya janji dengan saya? Jian Wushuang menatap Tian Kuan sambil tersenyum. Ya, Tian Kuan juga menoleh dan berkata dengan suara dingin, tentu saja. Karena itu adalah janji temu, itu pasti sedikit pertunjukan, tapi saya tidak tahu, apakah Anda berani mengambilnya. Kaitu, senyum di wajah Jian Wushuang lebih buruk lagi, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Ini sangat sederhana, itu adalah wanita di belakangmu, dan semua harta karun pada kamu. Mata Tian Kuan bersinar dengan cahaya aneh. Oh, Jian Wushuang sedikit mengernyit, dan tidak bisa membantu tetapi melihat Linglong di belakangnya. Wajah cantik Linglong tidak menunjukkan tampang panik, tetapi terlihat agak tenang. Ketika Jian Suang melihatnya, Linglong sedikit mengangguk. Jian Wushuang tahu di dalam. Di Pulau Bintang ini, kekuatan menentukan segalanya. Jika Jian Wushuang adalah musuh sejati selain Tian Kuan, maka Linglong takut ia akan jatuh ke tangan Tian Kuan, terlepas dari apakah ia bertaruh atau tidak. Kapan waktu? Tanya Jian Wushuang. Hanya 3 hari kemudian, Tian Kuan Chow. Oke, aku berjanji padamu. Jian Wushuang mengangguk. Dan dalam pertempuran itu, jika kamu kalah, kamu juga harus menyerahkan semua harta. Selain itu, aku ingin kamu meninggalkan Pulau Xingchen dan hanyut di laut berkabut. 100.000 Anda tidak dapat kembali selama tahun itu. Apa? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bahkan pada hari itu, wajahnya berubah. Serahkan saja semua harta karun. Bisakah Anda meninggalkan Pulau Xingchen dan mengembara selama 100.000 tahun di laut berkabut? Harus dicatat bahwa ada banyak krisis di laut berkabut, dan ada banyak krisis, bahkan untuk Taoisme, yang tidak dapat diabaikan. Jian Wushuang hanya melayang di laut berkabut selama beberapa tahun sebelumnya, dan keberuntungan tidak buruk, jadi dia menghadapi krisis sendirian. Tapi 100.000 tahun, begitu lama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Meskipun Tian Kuan kuat, jika dia menyerahkan semua harta dan pengembara di lautan berkabut selama 100.000 tahun, diperkirakan hanya ada jalan buntu. Mengapa kamu ingin aku berkeliaran di luar Pulau Xingchen? Itu tidak adil. Tian Kuan menatap Jian Wushuang. Pada nilai harta karun di tubuh saya, lebih dari 1 miliar kristal dewa. Jian Wushuang berkata dengan suara rendah, jika Anda memiliki harta di tangan Anda yang memiliki lebih dari 1 miliar kristal dewa, maka Anda tidak perlu meninggalkan Pulau Xingchen. 1 miliar kristal dewa. Semua orang yang mendengar kata-kata di kepalanya sedikit bingung. Hari itu Kuan juga ngeri. 1 miliar kristal dewa, yang setara dengan total kekayaan dewa-dewa Tao. Pedang tidak memiliki harta di kedua tangan. Nilainya sangat tinggi. Mari kita lihat Tian Kuan. Tian Kuan telah terperangkap di Pulau Bintang ini selama jutaan tahun. Satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan harta karun harta pada hari kerja adalah untuk melewati harta orang lain, dan mereka mungkin tidak bisa mendapatkan tangan, jadi dia kekayaan bersihnya tidak banyak. Menghitung semuanya,
diperkirakan kurang dari 100 juta senjing, kurang dari 1/10 pedang tak tertandingi. Karena kesenjangan antara kekayaan bersih kedua belah pihak sangat besar, demi keadilan, wajar saja jika Jian Wushuang mengajukan permintaan ini. Oke, aku janji. Tian Kuan-Zeng memfokuskan kepalanya, tetapi suaranya sedikit fanatik. Taruhan kristal dewa $1 miliar bernilai petualangannya. Terlebih lagi, ia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Yang paling penting adalah pengangkatannya dilakukan 3 hari kemudian. Setelah 3 hari, dalam 3 hari, dalam 2 hari, teknik rahasia yang aku latih, aku bisa mencapai level yang lebih tinggi, dan kemudian kekuatanku akan meroket di antara banyak raja di Star Island. Siapa yang akan menjadi lawanku kecuali monster yang menembus lantai 2? Adapun puncak darah ini, aku baru saja datang ke Pulau Xingchen hanya 2 tahun yang lalu, dan aku ingin bertarung denganku, aku tidak bisa menahannya. Tian Kuan terkekeh dingin, tetapi kemudian mengulurkan tangannya dan dengan hormat berkata kepada kekosongan di dekatnya, Tuan Pulau Lingyin, saya telah bertaruh dengan puncak darah ini, dan saya berharap bahwa Tuan Pulau Lingyin akan menyaksikan bagi saya berdua. Tian Kuan baru saja selesai berbicara. Dalam kehampaan, sosok terpesona merah muncul, yang adalah pemilik Pulau Lingyin. Tuan dari Pulau Lingyin mengendalikan Pulau Xingchen, dan dia tahu semua yang terjadi di Pulau Xingchen. Ya, Tuan dari Pulau Lingyin mengangguk, setelah 3 hari, kalian berdua akan terlibat dalam pertandingan judi satu-satu berdasarkan isi perjanjian. Setelah itu, sosok pemilik Pulau Lingyin menghilang lagi. Melihat ini, Kuan Tian tidak bisa menahan senyum dingin di wajahnya, dia melirik Jian Wushuang, menyeringai, dan kemudian berbalik. Tapi Tian Kuan tidak tahu, ketika Tuan dari Pulau Lingyin berjanji untuk menyaksikan perang judi mereka, mulut Jian Wushuang juga menunjukkan senyum yang tak terlihat. Begitu Tian Kuan pergi, semua orang juga bubar. Jian Wushuang berjalan menuju pedalaman Pulau Xingchen dengan sangat indah. Sue Feng, terima kasih saja, kata Linglong bersyukur. Sama-sama, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sekali lagi, kamu hanya aman untuk sementara waktu sekarang, tetapi jika aku kalah dari Tian Kuan 3 hari kemudian, aku tidak bisa melindungimu. Kamu tidak akan dikalahkan. Linglong melirik tajam ke arah Jian Wushuang. Dia sudah lama tidak mengenal Jian Wushuang, tapi dia tahu tingkat kejahatan yang terakhir. Keberadaan Jian Wushuang, yang dapat mencapai tahap ini dalam keadaan surga, sungguh luar biasa. Melihat tatapan Linglong, Jian Wushuang mengangkat bahu. Ya, bagaimana Anda berada di sini di laut berkabut dalam beberapa tahun terakhir? Apakah Anda melihat 9 dosa? Mengobrol dengan Linglong untuk waktu yang lama. Dalam beberapa tahun terakhir, Linglong telah melayang di laut berkabut. Kekuatannya memang bagus di alam abadi, tapi dia bisa berkeliaran sendirian di laut berkabut, tetapi dia berjalan di atas es tipis di mana-mana. Seringkali dia hampir mati. Tetapi ternyata dia cukup beruntung, dan ada banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya, jadi dia selamat dari krisis dan kemudian hanyut ke Pulau Bintang ini. Adapun 9 kejahatan, karena beberapa orang melarikan diri dan melarikan diri, Linglong belum melihat 9 kejahatan, juga tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Hidup sudah mati, kekayaan ada di langit, apakah 9 dosa itu bisa bertahan, hanya bisa dilihat sendiri. Jian Wushuang menghela nafas, dan kemudian berkata, sekarang kamu tinggal di Pulau Bintang ini untuk sementara waktu, meskipun ini adalah penjara di sini, setidaknya hidup tidak terancam. Linglong mengangguk, dan dia baru saja belajar sesuatu tentang Pulau Bintang ini dari mulut Jian Wushuang. Memimpin Linglong untuk menemukan halaman di belakang di Pulau Berbintang ini, Jian Wushuang kembali langsung ke kediamannya. Begitu dia kembali ke kediamannya, Chiba datang ke pintunya. Sue Feng, aku mendengar bahwa kamu akan bertaruh dengan Tian Kuan 3 hari kemudian. Dan taruhannya sangat besar. Qian Yu telah tinggal di bawah bintang-bintang dan boneka giok sebelum berlatih. Ketika Linglong tiba, dia tidak ada di tempat. Ya, ada apa? Jian Wushuang memandang Qian Yu. Selama 2 tahun di Pulau Star, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi, dan kadang-kadang ia akan minum dengan Qian Yu ketika ia bebas. Keduanya juga memiliki beberapa kasih sayang. Yah, kamu dihitung oleh Tian Kuan hari itu, Qian Yu menghela nafas pelan. Perhitungan, bagaimana Anda mengatakan itu? Tanya Jian Wushuang. Sue Feng, ini belum lama sejak kamu pertama kali datang ke Pulau Xingchen. Aku belum tahu.
Kedua belas Raja Surgawi dari Pulau Qingdao semuanya sangat baik. Tian Kuan ini menempati urutan ke-6 di antara 12 Raja Surgawi. Dan menurutku, diketahui bahwa Tian Kuan telah mempelajari teknik rahasianya selama bertahun-tahun, dan harus ada terobosan besar dalam periode ini. Begitu dia menerobos, kekuatannya akan meroket. Di antara 12 Heavenly Kings, tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali orang yang melewati menara hitam tingkat kedua, dan dia sekarang bertarung melawanmu 3 hari kemudian, artinya, dalam 3 hari, teknik rahasianya akan menerobos, kata Qian Yu. Begitulah, Jian Wushuang mengerutkan kening, tetapi tidak terkejut. Kenapa? Kamu tidak terburu-buru. Qian Yu memandang Jian Wushuang dengan takjub. Apa yang sangat mengkhawatirkan tentang para prajurit yang datang untuk memblokir air dan menutupi tanah? Jian Wushuang tersenyum, tetapi Mei Yu benar-benar percaya diri. Yah, karena kamu sudah siap, aku hanya bisa berharap kamu beruntung dalam 3 hari. Qian Yu berkata, dan kemudian langsung pergi. Jian Wushuang berdiri sendirian diam-diam, tetapi tatapannya dingin. Tentu saja, seperti yang saya harapkan, Kuan mengadakan perang judi dengan saya 3 hari kemudian. Dia jelas ingin menghitung saya, tetapi sayangnya, dia ditakdirkan untuk mencuri ayam tanpa kehilangan nasi. Jian Wushuang mencibir-mencibir. Tian Kuan menghitungnya, tapi Jian Wushuang tidak menghitung Tian Kuan ini. Setelah terobosannya dalam teknik rahasia yang berat, kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi kekuatan melambung tidak cukup untuk memungkinkan dia lulus tes kedua menara hitam. Tapi aku berbeda, setelah hati pedangku menerobos ke tingkat kelima, dan Taiyin Shenlei pertama terkondensasi, kekuatan keseluruhan meningkat terlalu banyak. Peluang untuk memecahkan tes tingkat kedua sangat besar. Ketika sampai pada kekuatan, aku lebih baik dari Tian Kuan. Lebih kuat, saya awalnya berencana pergi ke Menara Hitam hari ini untuk mencoba masuk ke lantai 2, tetapi sekarang saya memiliki perang judi, untuk berjaga-jaga jika metode apa yang digunakan Kuan-Kuan, saya masih menunggu 3 hari kemudian, tepat sebelum perang judi akan dimulai, pergi ke Menara Hitam lagi. Setelah mendapatkan pikirannya, Jian Wushuang pergi ke istana Guntur Taiyin segera dan terus meningkatkan guntur Dewa Taiyin di tubuhnya. Segera, 3 hari berlalu. Pulau Xingchen ada di pusatnya, ada lapangan sekolah yang sangat luas di sini. Lapangan sekolah itu sangat besar sehingga bahkan para pengikut Tao pun bisa melepaskannya. Lapangan sekolah ini awalnya disiapkan untuk pertempuran yang lebih kuat di Pulau Star. Pada saat ini, sejumlah besar orang berkumpul di tanah sekolah ini. Lebih dari 900 orang kuat yang terperangkap di Pulau Berbintang ini telah tiba di Chengdu, bahkan 12 Raja Surgawi di Pulau Berbintang kebanyakan muncul di halaman sekolah. Hari ini adalah hari di mana Jian Wushuang setuju dengan Tian Kuan. Ini adalah pertempuran antara 2 Raja Surga, dan taruhannya besar. Salah satunya adalah harta dengan nilai 1 miliar. Di sisi lain, itu semua adalah kekayaan bersih, ditambah 100.000 tahun perjalanan menjauh dari Pulau Xingchen, yang setara dengan kematian. Permainan judi semacam itu sangat menarik di Pulau Bintang ini. Di tengah-tengah kampus, pria dingin Tian Kuan, mengenakan jubah ungu, sudah muncul di sana, diam-diam menunggu Jian Wushuang muncul. Banyak mata di sekitarnya berkumpul bersama di Tian Kuan ini, dan suara diskusi terus terdengar di antara kerumunan. Tian Kuan ini telah melewati ujian pertama Menara Hitam sejak lama, dan kemudian juga memiliki misteri terkuat. Meskipun misteri terkuat Pulau Xingchen sangat esoteris, Tian Kuan ini telah dipelajari selama bertahun-tahun. Pencapaian teknik rahasia ini harus sangat tinggi, dan kekuatannya harus lebih kuat. Hei, aku dengar kamu telah mundur untuk sementara waktu sebelum Tian Kuan. Sepertinya telah menemui hambatan dalam teknik rahasia itu. Sekarang sudah berlalu begitu lama, aku tidak tahu apakah level kemacetannya telah rusak. Seharusnya rusak. Beberapa orang mengatakan bahwa alasan mengapa Tian Kuan menetapkan waktu untuk pengangkatannya menjadi 3 hari kemudian adalah karena hambatan yang dia lewati dalam beberapa hari terakhir. Itu benar, bukankah itu puncak darah? Itu benar-benar perhitungannya. Beberapa dari mereka berbicara, beberapa dengan sengaja menurunkan suara mereka, sementara yang lain berkhotbah dengan keras. Kata-kata ini jelas terdengar oleh Tian Kuan, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Puncak darah. Orang bodoh yang baru saja datang ke Pulau Qingdao dan tidak tahu ketinggian dan ketebalan langit. Tunggu, aku akan memberitahumu seberapa dalam air di Pulau Qingdao ini, kata Tian Kuan dingin. Tapi dia tidak tahu, dia terus memikirkan lawannya Jian Wushuang,
yang akan bertarung dengan sengit, tetapi dia sudah berada di Menara Hitam saat ini. Menara Hitam, ruang lantai 2. Jian Wushuang telah berubah menjadi dewa kuno baju besi emas, dengan mata dengan sedikit cahaya keemasan gelap, melihat dewa darah tingkat tinggi di depan. 2 tahun yang lalu, dia datang ke lantai 2 ini dan menggunakan formasi pedang Jiutian untuk bertarung melawan iblis darah tingkat tinggi ini, tapi itu benar-benar dihancurkan oleh yang terakhir. Hari ini, 2 tahun kemudian, Jian Wushuang datang ke ujian lagi. Setan darah tingkat tinggi, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Jian Wushuang mengeluarkan lidahnya, menjilat, mengerucutkan bibirnya, tetapi matanya penuh cahaya. Setan darah tingkat tinggi yang ditatap oleh pedang. Wushuang tidak ragu-ragu, dia melangkah langsung dan jarak 100 kaki melintas secara instan. Setan darah tingkat tinggi ini sudah muncul di depan pedang tanpa dua sisi, dan kemudian pedang lebar di tangannya, melambai lurus berpisah. Sederhana tapi sangat keterlaluan. Pada awalnya, Jian Wushuang tidak terburu-buru untuk melakukan formasi pedang Jiutian, tetapi menempel pada Blood Peak Sword, dan gelombang kekuatan meledak di pedang. Pedang, tangan besar Wushuang, melambai dengan keras, pedang itu vertikal dan horizontal, seperti air terjun besar yang mengalir turun, memiliki kekuatan kehancuran yang mengerikan. Seni pedang dakian, gaya kelima. Setelah 2 tahun budidaya intensif di Pulau Xingchen, dewa pembunuhan Jian Wushuang telah tinggal di bawah Xingchen Yuyu untuk mewujudkan pola yang indah. Keterampilan pedang yang terkandung dalam pola itu tidak terduga. Jian Wushuang telah tercerahkan selama 2 tahun dan memiliki banyak perasaan. Dengan perasaan ini, pencapaian kendonya telah sangat meningkat, dan dia telah membuat kemajuan besar dalam keterampilan pedang dakian. Dalam gaya kelima seni pedang dakian, ia nyaris tidak bisa melakukannya. Pedang-pedang yang perkasa, Jian Wushuang adalah wabah mengerahkan semua kekuatannya. Kekuatan jantung pedang telah dipicu hingga ekstrim. Pada saat yang sama, guntur hitam yang terlihat dengan mata telanjang muncul pada saat cahaya pedang terbelah, mengalir ke pedang. Guntur hitam ini adalah Taiyin Shenlei yang dikendalikan oleh Jian Wushuang. Hah, raungan mengerikan menggema di lantai 2 menara hitam ini. Kembar tanpa pedang tertegun, dan tanah di bawah mereka pecah terbuka. Meskipun agak sulit, mata Swatless menunjukkan kejutan. Itu memang salah satu misteri terkuat di Pulau Star. Taiyin Shenlei ini, saya baru saja kental bersama, tetapi sebagai hasil dari Taiyin Shenlei ini, kekuatan saya secara keseluruhan masih meningkat banyak, meskipun dengan dibandingkan dengan iblis darah tingkat tinggi ini, itu sedikit lebih buruk, tapi setidaknya itu juga bisa bersaing secara positif. Jian Wushuang tersenyum ringan, tubuhnya bergerak, dan dia langsung menyerang. Di lapisan kedua ruang, pedang Wushuang bergantung pada kekuatan pedang puncak darah dan kekuatan Taiyin Shenlei untuk melakukan permainan pedang dan bertarung dengan dewa darah tingkat tinggi. Keduanya terus berjuang dan bertabrakan berulang kali. Meskipun Jian Wushuang sering ditekan oleh iblis darah tingkat tinggi itu, iblis darah tingkat tinggi juga ingin mengalahkannya untuk waktu yang singkat. 2 tahun lalu, adegan di mana iblis darah tingkat tinggi membunuhnya hanya dengan 3 pedang jelas jauh lebih baik. Hah, ada ledakan lain, dan postur Jian Wu dipaksa keluar, dan telapak tangannya sedikit mati rasa pada saat yang sama. Hanya mengandalkan keterampilan pedangku, aku hampir tidak bisa bersaing dengannya 1 atau 2. Mustahil untuk mengalahkannya. Aku hanya bisa bergantung pada deretan pedang 9 hari. Jantung pedang prajurit bergerak, dan Tian Luo yang berdarah 36 segera tersapu. Keluar, digabungkan menjadi pedang merah tua sepanjang 2 kaki. Napas yang mengerikan mengembun pada pedang merah tua ini. Bunuh. Kilatan tajam cahaya di mata pedang, guntur dewa guntur langsung bergabung ke pedang merah, sepenuhnya terintegrasi dengan pedang merah. Napas menakutkan yang dipancarkan oleh pedang merah. Waktu telah melonjak beberapa kali, dan kemudian pegangan ini pedang merah yang menakutkan melintasi pita di kekosongan dan meledak. Gelombang-gelombang streamer merah menembus udara dan segera muncul di depan iblis darah tingkat tinggi. Setan darah tingkat tinggi mengucapkan lolongan rendah, dan pisau besar di tangannya tanpa ampun ditebas, dan pisau besar dipotong tanpa henti. 2 kekuatan mengerikan bertabrakan lagi, tetapi setelah tabrakan ini, itu adalah iblis darah tingkat tinggi yang mengejutkan dan mundur beberapa langkah. Aku lebih unggul. Pedang itu tidak memiliki sukacita 2 sisi. Hal yang paling menakutkan dari iblis darah tingkat tinggi ini bagi Jian Wushuang adalah kekuatannya terlalu sombong. Tapi sekarang, dia berusaha keras untuk mengendalikan formasi pedang Jiutian,
dikombinasikan dengan kombinasi Taiyin Senlei, kekuatan yang meledak, tetapi melampaui Dewa Darah tingkat tinggi. Akibatnya, ancaman iblis darah tingkat tinggi ini tiba-tiba menurun secara signifikan. Pergi, bunuh. Mata Jian Wu dingin, dan dia sepenuhnya mengontrol formasi pedang Jiutian, menyerang iblis darah tingkat tinggi dengan gila berulang kali. Setan darah tingkat tinggi juga berusaha keras untuk melawan, tetapi setiap kali mereka melawan, itu cukup sulit. Hanya menolak 1 atau 2 kali masih dalam kisaran toleransi iblis darah tingkat tinggi, tetapi serangan mengerikan seperti itu telah dilakukan puluhan kali berturut-turut, bahkan iblis darah tingkat tinggi tidak bisa menahannya, dan segera Sword Wushuang menangkapnya. Kesempatan, langsung menembus tubuh iblis darah tingkat tinggi. Tes kedua menara hitam, lulus. Menerobos. Melihat bahwa tubuh iblis darah tingkat tinggi jatuh berat, Jian Wushuang akhirnya lega. Syarat untuk meninggalkan Pulau Xingchen adalah untuk lulus ujian lantai 3 menara hitam, dan sekarang ia telah melewati lantai 2, hanya 1 langkah dari lantai 3. Tentu saja, lapisan kedua jauh lebih sulit daripada lapisan pertama, dan pengujian lapisan ketiga harus luar biasa lagi pula, buka lapisan ketiga untuk mencobanya terlebih dahulu. Jian Wushuang segera berjalan menuju lantai 3 menara hitam ini. Dan ketika Jian Wushuang lulus ujian dari lantai 2 menara hitam, di Pulau Xingchen, di tanah sekolah yang besar. Tian Kuan, dan semua orang yang datang untuk menonton pertempuran ini, telah lama menunggu di sini. Apa yang terjadi? Sudah begitu lama, mengapa Sue Feng tidak datang? Kita semua sudah menunggunya lebih dari setengah hari, dan dia belum muncul. Apa gunanya? Apakah itu karena aku tahu bahwa aku bukan lawan Master Tian Kuan, jadi aku menghindar dan bertarung? Puncak darah ini, hanya 2 tahun sejak saya pertama kali datang ke Pulau Qingdao, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Tian Kuan? Menurut saya, dia pasti takut untuk datang. Tidak ada yang bisa menghindari perang. Pulau Bintang ini tidak bisa mati. Dan perang judi ini disaksikan oleh pemilik Pulau Lingyin. Harta dari 1 miliar kristal dewa diberikan kepada Tian Kuan, jadi tidak ada artinya untuk menghindari pertempuran ini. Semua orang berbicara, dan beberapa jelas tidak sabar. Tian Kuan tampak agak kedinginan. Saat itu, gelombang-gelombang sosok merah memikat tiba-tiba muncul di tengah halaman sekolah. Melihat orang datang, semua orang di sekitar mereka menunjukkan rasa hormat. Tian Kuan, puncak darah itu sekarang sedang diuji di Menara Hitam, tetapi belum keluar, jadi kamu menunggu sedikit lebih lama di sini, kata penguasa Pulau Lingyin. Di dalam Menara Hitam, Tian Kuan membeku. Selain itu, Pulau Lingyin melanjutkan, katakan padamu, barusan, Sue Feng, telah melewati lantai 2 Menara Hitam. Sebuah kalimat sederhana, tetapi seperti bom, langsung meledak di tanah sekolah ini. Kampus sekolah, yang semula berisik, benar-benar sunyi. Penurunan jarum itu terdengar. Siluet yang berdiri di tanah sekolah semua terbelalak pada saat ini, dan mulut mereka menjadi, berbentuk. Kata-kata Tuan Pulau Lingyin masih terngiang di benak mereka. Baru saja, Sue Feng, telah melintasi lantai 2 Menara Hitam. Sudah 2 tahun sejak saya datang ke Pulau Xingchen. Bagaimana itu mungkin? Semua orang linglung, dan hampir semua orang tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun, pemilik Pulau Lingyin yang berbicara tentang hal itu, karena dikatakan oleh pemilik Pulau Lingyin sendiri, tidak ada kepalsuan dalam hal ini. Sue Feng, benar-benar menerobos. Luar biasa, luar biasa. Berapa lama ini? Hanya dalam 2 tahun, dia bahkan berhasil menembus lantai 2 Menara Hitam. Lantai kedua Menara Hitam bisa puluhan kali lebih sulit daripada lantai pertama. Kecuali untuk monster terkuat, para Raja Pulau Star lainnya telah tinggal di lantai pertama untuk waktu yang lama, dan mereka masih mempraktikkan salah satu misteri terkuat, tetapi tidak ada yang bisa menembus lantai 2, tetapi puncak darah ini. Monster yang luar biasa. Tak terhitung orang yang takjub, dan masing-masing memicu gelombang besar. Setelah setrum singkat, orang-orang ini memandang ke Tian Kuan, bagian paling pusat dari kampus, dan memandang ke arah Tian Chao lagi, tetapi mata mereka sangat aneh. Beberapa bahkan menunjukkan tampilan yang sombong. Baru saja, mereka masih mengagumi kekuatan Tian Kuan, dan mereka semua menebak seberapa kuat Tian Kuan setelah terobosannya dalam teknik rahasia itu. Tapi sekarang, semua orang punya ide di hati mereka. Tian Kuan ini menyedihkan, mengerikan. Tian Kuan menyedihkan, tragedi. Ini tidak hanya jelas bagi mereka,
tetapi bahkan Tian Kuan sendiri tahu itu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tian Kuan benar-benar terpana saat ini, dia masih dalam keterkejutan yang tak tertandingi, dan belum sepenuhnya kembali kepada Tuhan. Anda tahu, baru saja, Tian Kuan Wushuang belum terlalu menekankan pedangnya. Bahkan 3 hari yang lalu, Jian Wushuang melepaskan deretan pedang 9 hari dan menekannya dengan enggan. Dia masih tidak menganggapnya serius. Setelah terobosan dalam teknik rahasia yang berat, kekuatannya bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia memiliki keyakinan mutlak dan dapat dengan mudah mengalahkan Jian Wushuang. Tapi sekarang, Jian Wushuang belum benar-benar muncul di tempat kejadian. Pesan dari pemilik Pulau Lingyin saja telah membuatnya benar-benar putus asa. Lantai 2. Dia benar-benar menembus lantai 2. Ini tidak mungkin. Tian Kuan menggelengkan kepalanya dengan panik. Ya Tuhan, itu yang kedua kalinya. Di antara 12 Raja Surgawi dari Pulau Xingchen, monster terkuat telah menembusnya, dan butuh waktu lama bagi monster itu untuk menerobos. Tapi puncak darah ini, hanya 2 tahun sejak datang ke Qingdao, telah membuat kemajuan luar biasa dalam kekuatan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tian Kuan mati seperti wajah, dia tahu betul bahwa meskipun kekuatannya meroket, masih ada celah besar di antara dia dan lantai 2. Jelas, dia tidak bisa menjadi lawan pedang yang tak tertandingi yang menembus lantai 2. Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan kasihan. Saat itu, sesosok tiba-tiba datang berlari, itu pedang Wushuang yang baru saja keluar dari menara hitam. Jian Wushuang mengalahkan iblis darah tingkat tinggi, dan setelah melewati ujian lantai 2 menara hitam, dia juga pergi ke lantai 3 menara hitam dan mencobanya sekali. Lawannya di tingkat ketiga juga iblis darah, tetapi kekuatannya lebih abnormal. Ini jelas yang paling mengerikan. Pedangnya tak tertandingi. Di tangan lapisan ketiga iblis darah, ia gagal memegang 2 pedang. Dikalahkan secara langsung. Setelah melangkah keluar dari menara hitam, Jian Wushuang segera bergegas ke lapangan sekolah. Segera dia datang ke lapangan sekolah. Jian Wushuang melihat mata rumit yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Mata ini luar biasa, iri dan bahkan cemburu. Tampaknya pemilik Pulau Lingyin telah mengungkapkan berita bahwa aku berhasil menembus lantai 2. Jian Wushuang melirik pemilik Pulau Lingyin dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Sue Feng, Tian Kuan, karena kalian berdua di sini, permainan judi hari ini akan dimulai secara langsung, kata Lingyin Islander. Baiklah, Jian Wushuang mengangguk sedikit, dan bahkan ketika dia segera menatap Tian Kuan, matanya menjadi dingin. Bajingan, Tian Kuan suram, dan sosoknya sedikit gemetar. Namun, pertarungan judi ini adalah kesaksian yang dia minta untuk dibuat sendiri oleh pemilik Pulau Lingyin, dan perjanjian judi tidak dapat diubah. Yah, bagaimana jika dia berhasil menembus lantai 2, mungkin dia beruntung. Ya, itu keberuntungan, kekuatannya mungkin tidak terlalu kuat. Tian Kuan menghibur dirinya sendiri, aku ada di sana sebuah terobosan dalam rahasia berat telah dicapai, dan kekuatannya juga telah membuat kemajuan besar. Tidak jauh dari melintasi lantai 2. Mungkin tidak mungkin untuk melawannya atau bahkan mengalahkannya. Memikirkan hal ini, mata Tian Kuan menyala-nyala, dan sebuah penampilan gila muncul di wajahnya, dan kemudian dia menembak langsung Shou. Tubuh Tian Kuan bergegas keluar, dan dia muncul di depan Jian Wushuang secara instan. Pada saat tubuhnya bergerak, ada api panas yang keluar darinya. Api ini membakar udara, dan waktu berlalu di belakang Tian Kuan ini membentuk pola binatang api besar. Binatang buas api ini begitu tak tertandingi sehingga melepaskan napas yang tak tertahankan. Ini adalah misteri terkuat yang dia praktikkan. Jian Wushuang mengangkat alisnya ketika dia melihat pola api binatang buas. 9 misteri terkuat di Pulau Bintang, ia telah melihat pengantar sebelumnya. Tian Kuan ini adalah salah satu misteri untuk meningkatkan kekuatan serangan, yang cukup untuk kepentingan itu, dan Tian Kuan dapat dibalik pembentukan pola api binatang, kendali teknik rahasia itu jelas telah mencapai tingkat tertentu. Meskipun pola api binatang keluar, napas Tian Kuan tiba-tiba melonjak, tapi Jian Wushuang masih tidak peduli. Tidak perlu membuang waktu dengannya. Setelah Sword Wushuang pindah ke baju besi kuno Jinjia, bayangan pedang segera muncul dari cincinnya. Bayangan pedang ini dengan cepat bergabung dalam kekosongan, dan langsung membentuk pedang merah tua sepanjang 2 kaki. Pedang merah ini sangat tajam dan memancarkan suasana yang menakutkan. Pada saat itu terbentuk, guntur hitam melonjak ke pedang dari tubuh Jian Wushuang, membuat pedang merah itu melambung lagi.
Pergi. Jian Wushuang menghela nafas, dan pedang merah tua melintasi kekosongan dalam sekejap dan muncul di depan Tian Kuan. Pedang itu dengan mudah menembus kekosongan dan menusuk ke arah kepala Tian Kuan. Kecepatannya terlalu cepat, dan banyak orang di sekitarnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Tetapi Kuan merespons hari itu, dan tombak hitam gelap di tangannya, yang sudah siap beraksi, menusuk langsung ke depan. Taji ini menyebabkan lubang besar di kekosongan. Hah! Suara itu jatuh. Hari itu Kuan hanya merasakan kekuatan yang kuat melewati tombak di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, tenggorokannya juga manis, dan aliran darah hampir menyembur keluar. Itu diblokir. Ya, Jian Wushuang tersenyum sedikit, dan kemudian pedang merah pengendali bergegas keluar lagi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tian Kuan baru saja memblokir dampak yang baru saja memblokir pedang merah, tetapi itu tidak sepenuhnya tenang, dan serangan kedua datang lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Tian Kuan menyala-nyala, tapi dia segera melambaikan tombaknya, dan pola binatang api di belakangnya meraung dengan kekuatan yang lebih kuat. Hah! Tombak gelap di tangan Tian Kuan terbang keluar. Sword Warrior mengendalikan Scarlet Longsword, dan menembak untuk ketiga kalinya ke arah Tian Kuan. Tidak, Tian Kuan tidak punya waktu untuk menjerit, dan kepalanya langsung ditusuk oleh pedang merah tua. Dalam pertempuran ini, hasilnya telah dibagi. Di tanah sekolah, kepala Kuan bersatu kembali pada hari itu, tetapi pada saat ini, kulitnya pucat dan tidak ada jejak darah, tubuhnya bergetar dan matanya kosong. Tetapi orang-orang kuat yang menonton di sekitarnya diam-diam terkejut. Kesenjangannya terlalu besar. 3 pedang, hanya 3 serangan, langsung menghancurkan dan membunuh Tian Kuan. Itu hanya sekarat. Tidak heran dia bisa menembus lantai 2. Semua orang di sekitarnya menghela napas dalam hatinya, menatap mata Xiang Jian yang penuh kekaguman. Jika mereka hanya merasa bahwa Jian Wushuang menembus lapisan kedua, mungkin ada komponen keberuntungan tertentu, tetapi sekarang Jian Wushuang telah membuktikan dirinya dengan kekuatan. Bagaimanapun, Tian Kuan juga merupakan salah satu dari 12 Heavenly Kings, dan karena terobosannya dalam mempraktekkan misteri, dia pasti dapat peringkat di antara 3 teratas dalam 12 Heavenly Kings. Tetapi tanpa tangan dalam pedang, dia bahkan tidak bisa berjalan 3 gerakan, dan hancur. Kekuatan semacam ini, di Pulau Star, selain 5 jalan, diperkirakan hanya ada monster terkuat di 12 Heavenly Kings, yang sebanding. Tian Kuan, kamu kalah, penuhi taruhanmu. Jian Wushuang telah memulihkan darah Tian Luo, berdiri di tanah sekolah, menonton Tian Kuan ini dengan tenang. Tian Kuan bergetar, meskipun ada 10 juta keengganan di hatinya, tetapi karena kehadiran pemilik Pulau Lingyin, dia hanya bisa menyerahkan semua barang berharga miliknya. Semua harta diberikan untuk pedang yang tak tertandingi, termasuk tombak tingkat tombak yang digunakan Tian Kuan sendiri. Tian Kuan, dengarkan, menurut perjanjian perjudian, Anda harus meninggalkan Pulau Qingdao hari ini dan pergi melayang di laut berkabut. Dalam 100.000 tahun, Anda tidak boleh kembali, kata Jian Wushuang dengan dingin. Mendengar itu, Izumi memiliki wajah pucat dan sedikit putih pada hari itu. Harta karun di seluruh tubuh hilang, setelah semua, harta hilang, setelah semua, Anda dapat menemukan cara untuk membuat lebih banyak, tetapi Anda mati, maka itu benar-benar hilang. Dengan tidak adanya harta, memintanya untuk pergi ke laut berkabut akan sama saja dengan kematian. Secara keseluruhan, kali ini, Tian Kuan benar-benar sengsara dan menanamkan tumit besar. Namun, dia tidak mencuri beras, dan bahkan jika dia menanamnya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan tidak ada orang lain. Dengan kekuatan penangkal Dewa Pulau Lingyin, Kuan hanya bisa pergi dengan jujur ke Pulau Star hari itu. Di tanah sekolah, Jian Wushuang berdiri di sana, melihat bagian belakang keberangkatan Tian Kuan, tetapi pada saat ini. Oh, apakah hari ini cukup ramai? Suara tebal tiba-tiba terdengar, dan semua orang mengikuti segera dan melihat seorang pria tampan dengan rambut panjang ungu dan 2 tombak di punggungnya. Pria tampan ini dengan sedikit dingin dan kesombongan di alisnya, setiap langkah akan membuat gelombang riak ungu di kekosongan di bawah kakinya. Ketika mereka melihat kerumunan, semua orang di tanah sekolah menyipit tajam. Zidong, ini Zidong, dari 12 Raja Langit pertama yang diakui, monster Zidong. Zidong, ke sini. Bukankah dia selalu mundur? Ada suara keras di seluruh tanah sekolah. Jian Wushuang segera mendongak dan menatap masa lalu. Apakah dia Zidong?
Mata Jian Wu juga sedikit tertuju. Dia menghabiskan 2 tahun di Pulau Star, dan juga memiliki pemahaman umum tentang beberapa yang terkuat di Pulau Star. Seperti 12 Raja Surgawi di Pulau Star, ia tahu nama itu, dan yang ini disebut Raja Surgawi pertama, dan itu adalah seluruh Pulau Bintang. Satu-satunya yang lulus ujian lantai 2 Menara Hitam. Tahu juga sosok Zidong jatuh, langsung ke tanah sekolah, dan jatuh di depan Jian Wushuang. Sepasang mata aneh dengan cahaya ungu tunggal memandang ke arah Jian Wushuang. "Kamu, apa puncak darahnya?" kata Zidong, suaranya datar. "Ini aku," Jian Wushuang mengangguk. "Saya sudah mundur selama bertahun-tahun, dan saya belum memperhatikan hal-hal di Pulau Xingchen. Jika pemilik Pulau Lingyin baru saja memberitahu saya bahwa Anda telah melintasi lantai kedua Menara Hitam, saya khawatir saya bahkan tidak tahu tentang Pulau Xingchen itu datang kepada Anda seperti sosok," kata Zidong. "Oh." Jian Wushuang mengangkat alisnya dan melirik pemilik Pulau Lingyin. Berita yang ia terima dari Qian Yu tahu bahwa Zidong telah mundur sepanjang tahun dan hampir tidak muncul, tetapi ia muncul hari ini dan muncul di depan dirinya sendiri, karena pemilik Pulau Lingyin memberitahunya bahwa ia telah menembus lantai 2. Dia terkejut muncul. Pemilik Pulau Lingyin, yang ditatap oleh Jian Wushuang, dengan senyum yang tak dapat dipahami dan tidak pernah menanggapi sedikitpun. "Puncak darah, meskipun ada banyak lelaki kuat di Star Island, sebelum itu, aku adalah satu-satunya yang bisa melintasi lantai 2 Menara Hitam. Sudah lama, aku berdiri di puncak Star Island, tampak cemerlang, tapi apa rasanya, apakah Anda pernah mengerti?" Zidong menatap Jian Wushuang. "Aku mengerti," Jian Wushuang mengangguk sedikit. Dia mengerti, ketinggiannya sangat dingin. Yang kuat lainnya, seperti yang lainnya Uranus, setidaknya dapat menemukan lawan mereka sendiri di Pulau Star, dan mereka juga akan memiliki beberapa pertempuran satu sama lain pada hari kerja. Tapi Zidong ini merupakan pengecualian. Di Pulau Star, pada tingkat keabadian, dia sudah tak terkalahkan, tidak ada yang berani menantangnya, dan tidak ada yang layak ditembak. Dan 5 jalan di Pulau Star, karena mereka Taos, memiliki kekuatan yang jauh lebih baik daripada dia, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menantang. Ini juga mengarah pada fakta bahwa selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak memiliki lawan yang baik, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Rasa ini adalah siksaan yang sangat menyakitkan bagi seorang pria yang berperang. "Saya tidak memiliki lawan sebelumnya, tetapi sekarang berbeda." Zidong tersenyum sedikit dan memandang mata siang Jian Wushuang menjadi panas. "Saya sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun, akhirnya, ada orang yang dapat menerobos di Pulau Bintang ini. Melewati alam abadi di lantai 2 Menara Hitam. Sue Feng, bertarunglah denganku. Sue Feng, bertarunglah denganku." Ketika kata-kata Zidong menyebar di tanah sekolah, seluruh tanah sekolah langsung menjadi bergejolak. Tantangan. Zidong menantang Sue Feng. Haha, apakah Zidong akhirnya menemukan lawannya? Sudah lama, saya masih belum melihat Zidong menembak untuk waktu yang lama. Ketika saya melihatnya menembak terakhir, dia belum bisa menembus lantai 2. Zidong dan Sue Feng, mereka berdua menembus lantai 2 Menara Hitam. Siapa yang akan menang? Semua orang di sekitar sekolah saling memandang dengan mata menyala-nyala. Jian Wushuang juga memperhatikan rasa panas di mata Zidong dan segera mengangguk sambil tersenyum. "Aku juga ingin tahu seberapa kuat King of Star Island pertama." Jian Wushuang penuh harapan. Tidak mungkin baginya untuk menolak pertempuran ini. Ketinggiannya sangat dingin. Sekarang di Pulau Star, 2 orang terkuat di alam abadi adalah dia dan Zidong. Tentu saja, mereka harus memperlakukan satu sama lain sebagai lawan. Silakan dan harap kamu tidak mengecewakanku. Melihat pertempuran Jian Wushuang, Zidong menyeringai. "Aku akan melakukan yang terbaik." Jian Wushuang tersenyum ringan, dan kemudian Tian Luo yang berdarah 36 terbang keluar lagi, dan langsung membentuk pedang merah tua sepanjang 2 kaki. Jian Wushuang, Dewa Guntur Hitam, juga langsung dituangkan ke dalam arai pedang. "Oh, Taiyin Shenlei." Zidong memandangi perilaku Jian Wushuang. Ketika dia melihat Jian Wushuang menggunakan Taiyin Shenlei, matanya langsung bersinar, dan dia tertawa, "Haha, kebetulan sekali, apa yang telah saya kembangkan, kebetulan saja Taiyin Shenlei." "Kamu juga." Ekspresi Jian Wushuang bergerak, "Lihat, siapa yang lebih kuat." Begitu suara itu jatuh, pedang Wushuang mengendalikan pedang merah dan meledak. Kecepatannya sangat cepat,
dan semua orang di sekitar puasa tidak bisa melihat pedang di kekosongan. Namun, Zidong, yang dikunci mati oleh pedang merah, tersenyum acuh tak acuh pada saat pedang merah itu meledak, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Hah, sosok ungu terbang melintasi kehampaan. Cepat seperti hantu, pedang panjang merah tua yang dikendalikan oleh pedang Wushuang mengunci Zidong, dan itu akan berhubungan langsung dengan Zidong, tetapi sosok Zidong adalah kilatan aneh. Sebentar lagi, dia menyapu ujung pedang merah tua. Apa? Jian Wushuang terkejut. Formasi pedang Jiutian yang dia lemparkan adalah yang pertama, tanpa tanda, yang tercepat adalah kecepatan, dan yang kedua adalah kekuatan. Arai pedang ini memiliki berkah dari Taiyin Senlei, dan kecepatan ledakannya lebih cepat. Alam abadi-abadi hampir tidak dapat menangkap bayangan pedang panjang ini, tetapi Timur Ungu ini bahkan telah melewati area sekitar arai pedang Jiutian secara langsung. Langsung melewati arai pedang. Berapa kecepatan ini? Puncak darah, jemput aku. Setelah melewati susunan pedang, Zidong sudah muncul di depan Jian Wushuang. Dua tombak yang dia bawa di belakangnya sudah digabungkan. Dia memandang Jian Wushuang, menyeringai, dan tombak di tangannya tiba-tiba dikirim ke depan. Cepat seperti kilat, Sword Warrior telah lama berubah menjadi baju besi emas kuno, tetapi karena tubuh baju besi emas kuno terlalu besar dan target terlalu besar, tembakan Zidong datang, dan dia tidak bisa menyembunyikannya, dia hanya bisa melambaikan puncak darah dengan segera. Pedang itu, yang menampilkan seni pedang, menyambutnya. Dentang, tombak-tombak menusuk tubuh pedang berdarah dari Blood Peak Sword, dan ada ledakan kekuatan spiral dengan segera, tampaknya menghancurkan lengan pedang Wushuang memegang pedang, tapi untungnya, di bawah keadaan pedang Wushuang Jinjia, kengerian fisik mengerikan, dan baju besi elang darah juga dikenakan di tubuh, yang juga memiliki efek perlindungan yang sangat besar. Hah, saya melihat Jian Wushuang mendengus, dan mudah untuk menyelesaikan spiral ini, tetapi tubuhnya masih terpaksa mundur. Dalam perjalanan kembali, Li Jian melintas di mata Wu Jian, tapi dia mengendalikan formasi pedang Jitian, dan segera kembali untuk membunuh. Susunan pedangmu sangat cepat dan perkasa. Sangat disayangkan bahwa penggunaan pedang ini jelas tidak terlalu besar. Terlalu canggung untuk ditangani dan tidak fleksibel sama sekali. Bagi saya, susunan pedang seperti itu, useless. Zidong berdiri di sana sambil tersenyum, membiarkan pedang merah setinggi 2 kaki menyerangnya. Sampai pedang merah muncul di depannya, bentuknya yang aneh berkedip-kedip, dan dia melewati pedang merah itu lagi. Melewati lagi, pedang itu tenggelam tanpa 2 sisi. Formasi pedang Jiutian yang dia kendalikan sangat cepat, banyak lawan yang dia temui sebelumnya tidak pernah bisa secara langsung memotong formasi pedangnya. Tidak cukup fleksibel, Jian Wushuang mengerutkan kening diam-diam, tetapi mendesah dalam hati. Lagi pula, dia tidak menguasai formasi pedang 9 hari untuk waktu yang lama. Tingkat pertama penguasaan formasi pedang 9 hari hanya level kecil, dan ada beberapa kekurangan dalam performanya. Di tanah sekolah, Jian Wushuang fokus pada mengendalikan Jiutian Sword Array dan menyerang Zidong dengan liar, tetapi Zidong berdiri di sana, sosoknya berayun lagi dan lagi, tetapi mudah dilewati, puluhan serangan. Susunan pedang 9 hari yang dilakukan oleh Jian Wushuang bahkan belum menyentuh jejak Zidong. Semua mengatakan, susunan pedangmu tidak ada gunanya bagiku. Mudah untuk menghindari pembunuhan susunan pedang lagi, kemudian Zidong menggelengkan kepalanya dan mencibir, dan kemudian melompat tiba-tiba. Kecepatannya terlalu cepat, dan formasi pedang Jiutian yang dikendalikan oleh Jian Shusuang tidak punya waktu untuk merespons dalam waktu, yang tidak cukup fleksibel. Arai pedang 9 hari ini pasti bisa meledak dengan kecepatan absolut dan kekuatan di tangan tanpa pedang, tetapi Jian Wushuang hanya bisa mengendalikan Jiutian untuk menyerang lurus ke depan. Jika ia berbelok di kekosongan, berbelok ke arah Del, kecepatan akan menurun tajam. Gagal, Zidong tersenyum ringan, dan pedang di tangannya menyerang lagi. Tembakan ini lebih cepat dan lebih menakutkan dari tembakan sebelumnya. Tembakan dahsyat menghancurkan kekosongan di depan. Meskipun Jian Wushuang mencoba yang terbaik untuk melawan pedang, dia masih mati rasa oleh guncangan lengannya, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan darah, dan kemudian keahlian menembak Zidong pecah sepenuhnya. Tembakannya sangat cepat, dan sudut-sudutnya sangat rumit, membuat Jian Wushuang tidak punya ruang bernapas sama sekali. Jian Wushuang mengerahkan semua kekuatannya, dan berturut-turut menolak beberapa senjata, tetapi masih ditembus oleh pistol panjang. Dalam pertempuran ini, Jian Wushuang dikalahkan. Di tanah sekolah,
Tubuh fisik Jian Wushuang telah benar-benar diperbaiki, di sampingnya, pedang merah tua itu masih mengambang di sana dengan tenang. Jian Wushuang melirik arai pedang Jiutian di sebelahnya, tetapi menggelengkan kepalanya diam-diam. Ketergantungan terbesarku adalah pada formasi pedang Jiutian. Jika Zidong ini tidak dapat menghindari serangan formasi pedang Jiutianku, mungkin aku bisa bertarung dengannya, tetapi sebagai hasilnya, formasi pedang Jiutianku ada di depannya. Tapi itu deskripsi yang tidak berguna. Tanpa bantuan formasi pedang Jiutian, begitu dia mendekatiku, aku punya sedikit ruang untuk perlawanan. Aku tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Pasti hilang. Zidong ini layak diakui sebagai raja pertama dari Pulau Star, kekuatannya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Jian Wushuang. Dia telah mengembangkan caranya sendiri, bahkan lebih dari satu. Dia telah berlatih misteri Taiyin Senlei, dan dia sudah berlatih ke tingkat kedua. Jauh lebih kuat daripada Taiyin Senlei-ku. Keahlian menembaknya, bahkan lebih sombong. Jian Wushuang diam-diam menghela nafas. Puncak darah. Pada saat itu, Zidong juga menatap Jian Wushuang, dengan senyum di wajahnya, kekuatanmu saat ini masih sedikit lebih lemah, dan bahkan aku tidak bisa melakukan yang terbaik. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak bisa menahan tawa. Dia juga melihat bahwa Zidong sangat santai ketika dia membantai bersamanya, dan dia jelas memegang tangannya. Mereka yang menyaksikan adegan di sekitarnya kagum dengan kata-kata itu. Kekuatan yang baru saja diungkapkan Zidong, tetapi berseru bahwa dia mengalahkan Jian Wushuang dengan cara yang menghancurkan dengan kekuatan seperti itu, akibatnya, Zidong masih memiliki keraguan. Tentu saja, kamu tidak sebaik aku sekarang, tetapi di masa depan, sulit untuk mengatakan. Zidong tersenyum, aku bisa melihat bahwa kekuatanmu, ada ruang luar biasa untuk perbaikan. Pertama-tama adalah formasi epi yang baru saja kamu lemparkan. Kamu harusnya bisa meningkatkan formasi epi setelah kamu menguasainya. Setelah kamu menguasai formasi epi sampai tingkat tertentu dan menjadi fleksibel, kamu bisa memaksa saya perlu melakukan yang terbaik. Selain itu, kamu masih memiliki ruang tertentu untuk perbaikan di Kendo, dan ada juga Taiyin Senlei. Kamu baru saja berkumpul bersama. Ini sangat lemah. Aku percaya itu tidak akan lama. Kendomu, Taiyin setelah Senlei ditingkatkan, Anda benar-benar bisa melawan saya, dan bahkan mengalahkan saya. Dan jika aku memberimu cukup waktu, aku bahkan percaya bahwa kamu bisa lulus ujian lantai 3 Menara Hitam. Ketika Zidong mengatakan ini, ekspresinya sangat serius. Ketika orang-orang di sekitar sekolah mendengar kata-kata ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak berharap bahwa Zidong jelas mengalahkan Jian Wushuang dengan cara yang menghancurkan, tetapi evaluasinya terhadap Jian Wushuang begitu tinggi. Tidak akan lama sebelum Jian Wushuang bisa mengalahkan Zidong. Dan Zidong juga mengatakan bahwa memberi Jian Wushuang cukup waktu, dia bisa menembus ujian lantai 3 Menara Hitam. Apakah ini mungkin? Pernyataan Zidong membuat Jian Wushuang sangat terkejut. Dia menggelengkan kepalanya, dan Jian Wushuang berkata, itu semua adalah hal-hal masa depan. Saya tidak yakin, setidaknya kekuatan saya saat ini tidak sebagus Anda, tetapi saya percaya itu. Berapa lama aku bisa bertarung melawanmu dan bahkan mengalahkanmu? Haha, aku sangat menantikannya. Zidong tertawa. Mulai hari ini, jika kamu ingin menemukan seseorang untuk didiskusikan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Lagi pula, aku sudah berada di Pulau Bintang ini begitu lama dan aku sudah bosan. Sangat, aku tidak bisa meminta lawan sepertimu untuk menemaniku. Terima kasih. Mata Jian Wushuang cerah. Zidong jelas merupakan orang kuat sejati. Setidaknya di tingkat alam abadi, Jian Wushuang belum pernah melihat orang sekuat Zidong. Bahkan dari perspektif Jian Wushuang, dunia abadi pertama di Wangwuji, yaitu orang-orang Xia yang tiada taranya jenius, dalam hal kekuatan, belum tentu layak untuk Zidong ini. Dan mampu bersaing dengan orang kuat seperti itu itu jelas merupakan bantuan besar bagi Jian Wushuang. Aku menantikan hari kamu melampaui aku. Zidong tersenyum ringan dan mengatakan kalimat ini, dia berbalik dan pergi langsung. Jian Wushuang tidak menghabiskan banyak waktu di tanah sekolah, tetapi segera kembali ke kediamannya. Dia sudah melihat beberapa kekurangan dalam formasi pedang Jiutian sekarang, dan karena itu adalah cacat, itu harus diperbaiki. Kerumunan di tanah sekolah juga mulai bubar. Namun, meskipun acara hari ini sudah berakhir, pada periode waktu berikutnya,
Jian Wushuang masih akan menjadi topik diskusi di Pulau Bintang. Hanya 2 tahun setelah tiba di Pulau Xingchen, saya menyeberangi lantai 2 menara hitam, yang luar biasa. Ditambah dengan penampilan pribadi Zidong, dia tidak hanya mengenali kekuatan Jian Wushuang, tetapi bahkan berpikir bahwa memberi waktu yang cukup bagi Jian Wushuang, dia mungkin lulus tes tingkat ketiga. Evaluasi yang begitu tinggi secara alami menyebabkan desah kecemburuan di Pulau Xing, dan bahkan kelima Taois itu terkejut. Namun, meskipun kelima Dewa Tao mulai memperhatikan bahwa pedang itu tidak tertandingi, mereka tidak muncul. Jauh di dalam lautan bintang yang berkabut, danau itu dipenuhi kabut kelabu. Masih di daun teratai raksasa di tengah danau, wanita berwarna merah yang mempesona itu duduk di sana dengan tenang, dengan senyum lucu di wajahnya. Wanita mempesona ini secara alami adalah pemilik Pulau Lingyin. Namun, pemilik Pulau Lingyin memiliki dewa, inkarnasi. Itu hanya inkarnasinya di Pulau Star, sedangkan untuk dewa, ia telah tinggal di danau ini. Suefeng, Suefeng, suara utama Pulau Lingyin terus menyebut nama Jian Wushuang. Puncak darah ini memang bagus. Sebagai tukang reparasi terbalik, ada satu lagi yang harus menunggu arai pedang, yang terpenting adalah pemahamannya benar-benar luar biasa. Sekarang kamu bisa lulus tes kedua menara hitam. Jika kamu memberinya cukup waktu untuk lulus tes ketiga, itu sangat mungkin. Sepertinya itu tidak akan lama sebelum bintang meledak dan murid lain akan datang. Pemilik Pulau Lingyin menggumamkan beberapa kata, tetapi tiba-tiba suaranya berhenti, dan pandangannya beralih ke samping. Banyak kabut di lautan kabut yang berkabut dapat menutupi mata semua orang, tetapi bagi pemilik Pulau Lingyin, itu tidak berdampak sama sekali. Matanya melewati kabut yang tak berujung, menembus kehampaan yang luas, dan menatap kabut berbintang. Pulau raksasa yang jauh dari laut. Pulau itu sangat jauh dari Pulau Xingchen, dan dapat dikatakan bahwa ia berada di ujung lain dari arah di mana Pulau Xingchen berada. Dan pulau itu, yang juga diselimuti kabut, lebih padat dan penuh misteri. Raja-raja, aku punya seorang lelaki kecil di pulau berbintang ini. Dia memiliki bakat yang bagus dan berharap untuk meninggalkan laut berkabut ini. Dan yang paling penting, lelaki kecil itu memiliki hubungan tertentu dengan tuanmu. Pulau Lingyin Tuhan berbicara, dan suara melewati kekosongan luas langsung ke pulau misterius. Baiklah, suara tua dan tebal dari bagian terdalam pulau itu merupakan jawaban terhadap pemilik Pulau Lingyin. Kenapa, kamu tidak tertarik sama sekali? Pulau Lingyin bertanya-tanya. Tertarik. Suara tua dan tebal itu berhenti, lalu melanjutkan, biarkan dia sendirian untuk sementara waktu, dan ketika suatu hari dia bisa lulus ujian di Pulau Star, kamu bisa membawanya untuk menemuiku lagi. Setelah itu, suara tua dan tebal menghilang sepenuhnya. Pemilik Pulau Lingyin yang duduk di daun lotus raksasa tersenyum sedikit, tetapi kemudian memejamkan matanya. Setelah pertempuran dengan Zidong, Jian Wushuang segera kembali ke tempat tinggalnya. Di tempat terbuka, pergi, pedang Wushuang mengendalikan pedang merah tua, yang diringkas oleh 36 pedang darah, dan ditembak lurus ke depan. Pedang panjang merah sangat cepat, tetapi tiba-tiba pedang bergerak tak tertandingi, mengendalikan pedang panjang merah untuk mengubah arah dalam kekosongan secara langsung. Perubahan arah ini, pedang panjang merah segera muncul jeda singkat, dan kecepatannya diperlambat oleh momen besar. Tidak apa-apa hanya membunuh secara langsung, tetapi itu mengubah arah, tetapi terlalu lambat. Canggung, benar-benar canggung. Sepertinya, aku perlu waktu lama untuk mempelajari formasi pedang 9 hari. Jian Wushuang diam-diam menghela nafas. Waktu berikutnya, Jian Wushuang secara alami terus memulai pelatihan. Dia masih kerja sama dari dua dewa, dan dewa dunia tetap berada di istana Guntur Taiyin sepanjang tahun, terus memadatkan dan meningkatkan kekuatan Guntur Dewa Taiyin. Di sisi lain, dewa pembunuhnya sering mengunjungi Xingchen Yuzhen untuk mencerahkannya. Setelah pencerahan selama periode waktu tertentu, ia akan pergi ke Zidong dan berdiskusi dengannya. Zidong sudah terlalu lama bosan di Pulau Bintang ini, dan jarang bertemu Jian Wushuang, lawan, dan dia ingin bertarung dengannya setiap hari. Pemahaman Jian Wushuang sangat tinggi, dan ia memiliki kesempatan untuk hidup di Pulau Star. Kecepatan kemajuannya tentu bukan masalah kecil. Ada juga perdebatan Zidong, seorang pria yang kuat. Ia juga terus ditingkatkan dan menjadi lebih mahir dalam formasi pedang Jiutian. Star Island, sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, ini hanyalah penjara raksasa.
Waktu berlalu dengan lambat. Orang-orang yang tinggal di Pulau Qingdao seperti tahanan, mereka menjalani kehidupan yang membosankan dan membosankan di Pulau Xingxing. Kebanyakan dari mereka hanya bisa mengabdikan diri mereka pada praktik pelupa. Bagi orang-orang di Star Island, waktu hanyalah angka, tidak peduli berapa lama itu berlalu, itu tidak masuk akal. Namun, pada saat ini, pedang itu tidak ada bandingannya. Ketika dia pertama kali datang ke Bintang Wuwu, dia bertanya pada Wang Yuan tentang berapa lama dia bisa bertahan jika itu sedingin embun beku tanpa yin yang long feng feng guo. Jawaban Wang Yuan pada saat itu adalah 300 tahun. Dengan kata lain, dalam 300 tahun, Jian Wushuang harus membawa kembali buah yin dan yang naga dan phoenix. 300 tahun tidak lebih lama, paling tidak bagi orang-orang di Pulau Star, tidak ada apa-apanya, tetapi bagi Jian Wushuang, 300 tahun ini bahkan lebih penting. Di Star Island, ia menangkap setiap menit dan setiap detik dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap, Jian Wushuang masih berada di Pulau Star selama 210 tahun. Selama 210 tahun, ini jelas merupakan periode terpanjang dari budidaya Jian Wushou sejauh ini, dan penyelaman terpanjang di tempatnya. Star Island, di depan meja di halaman biasa, seorang lelaki tampan dengan rambut ungu panjang duduk di sana, memegang kendi anggur di tangannya dan minum sesuka hati. Zidong, suara lembut terdengar, dan melihat seorang gadis yang dingin dan cantik masuk. Gadis yang dingin ini juga seorang raja Pulau Star, dan memiliki hubungan yang baik dengan Zidong. Jarang melihatmu minum sendirian di sini, mengapa, puncak darah itu, belum berkonsultasi denganmu selama ini? Gadis Lengyan memandang Zidong. Sejak dia mengalahkan saya 120 tahun yang lalu, dia jarang datang kepada saya. Terakhir kali dia berkonsultasi, sepertinya 30 tahun yang lalu. Zidong tertawa. Puncak darah benar-benar monster. Lengyan mau menggelengkan kepalanya dan mengagumi. 200 tahun yang lalu, kamu bertarung dengannya dalam pertempuran pertama, tetapi kamu hampir mengalahkannya dengan cara yang menghancurkan. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia ternyata adalah kalahkan kamu. Ini kurang dari 100 tahun. Bagi kami, 100 tahun tidak ada artinya sama sekali, tetapi dalam 100 tahun ini, kekuatannya telah meningkat beberapa tingkat. Ini luar biasa. Setelah mendengar ini, Zidong tidak bisa menahan kepalanya dan mendesah, bakat puncak darah memang di luar imajinasi kita. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya melihat bahwa kekuatannya masih memiliki ruang besar untuk perbaikan. Di masa depan, mungkin dia benar-benar bisa melampaui saya, tetapi saya tidak berharap bahwa kemajuannya akan begitu cepat. Ngomong-ngomong, aku dengar Sue Feng juga datang untuk menantangmu sebelumnya, apa yang terjadi? Zidong tiba-tiba bertanya, apa lagi? Tentu saja, dia dikalahkan. Gadis Lengyan tersenyum pahit, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sejak 30 tahun yang lalu, dia telah menantang gila di Star Island, tidak hanya untuk kita. Uranus, bahkan alam abadi yang kuat di Pulau Star, ia telah menantang mereka satu persatu. Juga, dia sangat aneh ketika dia menantang, dan dia bisa dengan mudah mengalahkan kita, tapi setiap kali dia dengan sengaja menekan kekuatannya, dia menggunakan susunan pedangnya untuk melawan kita sejak lama sebelum mengalahkan kita. Haha, dia mengasah barisan pedangnya denganmu. Zidong tersenyum. Sejak 210 tahun yang lalu aku memberitahunya beberapa kekurangan dalam susunan pedangnya, dia telah mempelajari susunan pedangnya. Ketika aku berkonsultasi denganku sebelumnya, aku dengan jelas memperhatikannya. Penguasaan susunan pedang telah sangat ditingkatkan. Susunan pedangnya jauh lebih fleksibel daripada sebelumnya. Sekarang, penguasaannya terhadap susunan pedang diperkirakan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Aku bisa melihat bahwa ketika dia berkelahi dengan saya, kekuatan arai pedang telah sengaja ditekan, tetapi fleksibilitasnya telah meningkat terlalu banyak. Gadis Lengyan menghela nafas, kepada Zidong, Anda mengatakan bahwa jika puncak darah ini terus berlanjut pada tingkat ini, bukankah dia benar-benar dapat lulus tes tingkat ketiga menara hitam? Tentu saja kamu bisa. Zidong memfokuskan kepalanya, jika lebih dari 200 tahun yang lalu, aku hanya berpikir dia mungkin telah lulus ujian lantai 3 menara hitam, maka sekarang, aku bisa yakin bahwa dia pasti bisa melewati menara hitam. 3 cerita dari Pulau Bintang ini, dan itu tidak akan lama. Begitu yakin, gadis Lengyan terkejut. Tunggu dan lihat saja, Zidong tersenyum sedikit, tetapi tidak banyak menjelaskan.
Sementara gadis Lengyan mengobrol dengan Zidong di halaman ini, dia berada di Istana Guntur Taiyin di Pulau Xingchen. Jian Wushuang, yang berada di pusat lautan guntur hitam, memiliki wajah yang bermartabat luar biasa pada saat ini. Ekstrim, Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, dan ada kilatan tajam di matanya. Selama lebih dari 200 tahun, keilahiannya di dunia telah tinggal di Istana Guntur Taiyin ini, menyerap guntur hitam itu. Dengan penyerapan, Taiyin Senlei di tubuhnya secara alami menjadi lebih kuat, dan Taiyin Senlei di tubuhnya tidak lagi, tetapi penuh. Masing-masing dari 10 Taiyin Senlei hitam telah terakumulasi secara ekstrim, yang mewakili batas level pertama Taiyin Senlei. Selanjutnya, ini adalah tingkat kedua Taiyin Senlei. Sudah dimulai. Jian Wushuang mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian 10 tubuhnya telah mengumpulkan Taiyin Senlei yang ekstrim, berkumpul bersama, tetapi saat berikutnya mulai langsung bergabung. Misteri Taiyin Senlei, 3 tingkat utama. Pada level pertama, mengkondensasi Taiyin Senlei hanyalah permulaan saja. Mengkondensasi 10 Taiyin Senlei adalah yang teratas dari level pertama. Tingkat kedua Taiyin Senlei adalah secara langsung menggabungkan 10 Taiyin Senlei bersama-sama untuk berubah menjadi Taiyin Senlei horizontal yang lebih tinggi dan lebih kuat. Pada saat ini, Jian Wushuang sudah mulai bergabung. 10 dewa dan guntur Taiyin digabungkan secara gila-gilaan. Masing-masing dewa dan guntur Taiyin ini sangat kejam. Bagaimana 10 kekuatan kekerasan tersebut muncul adalah beban besar pada tubuh dan kesadaran manusia, dan itu menghasilkan rasa sakit yang hebat, bahkan jika Taoisme mau tergeraklah. Untungnya, kemauan Jian Wushuang luar biasa. Selain itu, dia sudah cukup siap. Rasa sakit parah yang disebabkan oleh perpaduan 10 Taiyin Senlei tidak memiliki banyak dampak pada Jian Wushuang. Setengah hari kemudian, 10 dewa petir bergabung sepenuhnya, dan kemudian mulai berubah. Proses fusi yang paling sulit dan paling berbahaya telah berlalu, dan transformasi selanjutnya secara alami tidak bisa dihindari. Hanya sesaat, hanya ada 1 Taiyin Senlei di tubuh Jian Wushuang. Taiyin Senlei ini lebih kecil dari 10 Taiyin Senlei yang sebelumnya dia selamatkan, tetapi kekuatannya jauh dari sebanding dengan Taiyin Senlei tingkat pertama. Dan Taiyin Senlei yang diperoleh setelah transformasi ini sebenarnya berwarna merah. Ya, Crimson God Thunder. Ketika Jian Wushuang membalik tangannya, guntur dewa merah muncul di telapak tangannya. Ketika ia melihat dewa guntur ini, Jian Wushuang mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan kengerian dalam dewa petir merah ini. Aku takut bahkan jika dia seorang Tao, dia tidak berani mengabaikannya. Taiyin Senlei tingkat kedua, Jian Wushuang memegang tangannya dengan kuat, dan wajahnya juga menunjukkan kejutan. Misteri Taiyin Senlei, setiap kali Anda meningkatkan level, kekuatan Taiyin Senlei akan menghasilkan transformasi kualitatif. Seperti sekarang, setelah radar Dewa Taiyinnya mencapai tingkat kedua, kekuatan guntur Dewa Taiyin setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, yang juga akan menyebabkan peningkatan substansial dalam kekuatannya. Teknik misteri guntur Dewa Taiyin ini sangat kuat. Untungnya, ada Laut Guntur di Istana Guntur Taiyin ini untuk membantu dalam budidaya. Kalau tidak, aku ingin mencapai tingkat kedua, dan aku tidak tahu berapa lama aku akan menunggu untuk itu. Mencari di sekitar Laut Guntur. Namun, ia juga menemukan bahwa ketika radar Taiyin di tubuhnya mencapai tingkat kedua, leihai sekitarnya tidak banyak berguna baginya. Jika dia ingin terus meningkatkan kekuatan Dewa Taiyin Lei Wei, maka dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Zidong juga membudidayakan Taiyin Senlei, dan dia telah mencapai tingkat kedua sejak lama, tetapi kemajuannya telah mandek sejak mencapai tingkat kedua. Ternyata ini karena istana petir Taiyin tidak berguna. Pedang Wushuang bergetar, menggelengkan kepalanya. Meskipun istana guntur Taiyin telah kehilangan efeknya, Jian Wushuang tidak peduli. Selama lebih dari 200 tahun, aku sengaja membudidayakan di Pulau Bintang ini. Berdasarkan sumber daya di Pulau Bintang dan persaingan dengan orang-orang kuat di Pulau Bintang, kekuatanku telah meningkat dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Sekarang, hati pedangku telah mencapai tingkat ke-6, dan itu juga merupakan puncak dari tingkat ke-6. Formasi pedang 9 surga, aku lebih mahir dari sebelumnya, dan kekuatan ledakan juga lebih kuat. Jika aku ingin mengatakan levelnya, aku sekarang memiliki kontrol tanpa pedang pertama dari formasi pedang 9 surga. Sudah selesai. Dalam seni rahasia galaksi, dalam 200 tahun terakhir,
aku juga telah menjadi lantai ke-15, dan kekuatan dasar telah 3 kali lipat lagi. Ada juga guntur Dewa Mendung ini, yang sekarang telah mencapai tingkat kedua. Mata Jianwu penuh dengan cahaya. Dibandingkan lebih dari 200 tahun yang lalu, kekuatanku telah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Sekarang aku, dalam semua aspek, telah mencapai puncak. Dalam waktu singkat, sulit untuk membuat banyak kemajuan. Artinya, bahkan jika itu memberi saya ratusan tahun atau lebih, saya takut bahwa saya tidak akan dapat membuat kemajuan yang cepat. Terobosan adalah semua terobosan, dan yang dapat diperbaiki. Aku sudah menyebutkan ekstrim sekarang. Selanjutnya, saatnya pergi ke lantai 3 Menara Hitam. Lantai ketiga Menara Hitam jauh lebih sulit daripada lantai 2. Lebih dari 200 tahun yang lalu, setelah Jian Wushuang menerobos lantai 2, dia pergi ke lantai 3 dan mencoba membuatnya sekali, tetapi celah itu di luar imajinasi. Hari ini, lebih dari 200 tahun kemudian, kekuatan Jian Wushuang sendiri juga telah membuat kemajuan pesat, dan semua aspek telah ditingkatkan ke tingkat terbesar. Sekarang dia sudah memenuhi syarat untuk masuk ke tingkat ketiga. Pulau Xingchen, 4 menara hitam tinggi, berdiri diam di sana. Di atap loteng dekat menara hitam, 2 sosok duduk di sana, dengan papan catur di depan mereka, keduanya memegang kulit hitam dan putih, bermain catur di sana. Star Island membosankan bermain catur adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat menghabiskan waktu. Saat itu, pria tua kurus yang memegang teks putih itu tiba-tiba melihat, dan segera melihat ke arah menara hitam. Lihat, bukankah itu puncak darah? Puncak darah. Orang lain itu segera melihatnya. Ya, ini dia, monster itu. Aku dengar dia berkultivasi gila. Kenapa dia datang ke sini hari ini? Lelaki tua kurus itu tampak aneh. Melihat ke arah yang akan dia tuju, mungkinkah dia menuju menara hitam? Berbicara tentang ini, mata dan pupil pria tua kurus itu tiba-tiba membeku, dan hatinya langsung memikirkan kemungkinan. Dia akan menerobos menara hitam. Dia melintasi lantai 2 menara hitam lebih dari 200 tahun yang lalu, dan sekarang dia pergi lagi. Apakah mungkin dia ingin pergi ke lantai 3? Ekspresi pria tua kurus itu segera menjadi menarik. Menara hitam jarang dikunjungi pada hari kerja, biasanya, mereka yang memilih untuk pergi ke menara hitam percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dan berpikir bahwa mereka dapat mencoba untuk lulus ujian. Sekarang Jian Wushuang telah datang ke menara hitam, itu berarti dia setidaknya memiliki tingkat kepercayaan tertentu dan dapat menembus lantai 3 menara hitam. Ini baru lebih dari 200 tahun, dia pasti bisa menembus lapisan ketiga. Kepala lelaki tua kurus itu sedikit sianotik, tetapi saat berikutnya dia langsung menjawab, cepat, biarkan orang lain tahu ini orang-orang. Setelah selang 200 tahun, Sue Feng masuk ke menara hitam lagi. Ini adalah peristiwa besar, itu akan menyebar dan membuat semua orang tahu. Oke, cepat, kedua pria itu pergi. Pulau Star sangat besar dan begitu banyak orang. Terlalu mudah bagi keduanya untuk menyebarkan berita, hanya dengan berteriak di udara sudah cukup. Dengan penyebaran keduanya, hanya sesaat, semua orang di Pulau Star tahu tentang itu. Untuk sesaat, seluruh Star Island bergetar seketika. Di depan menara hitam, orang-orang ramai, dan orang-orang di Pulau Xingchen datang ke sini. Seperti 12 raja surgawi dari Pulau Xingchen, selain Tian Kuan yang telah menjauh dari Pulau Xingchen, yang lain juga telah tiba. Bahkan 5 jalan di Pulau Xingchen semua ada, tetapi mereka tidak pernah muncul, tetapi menyaksikan dalam diam dalam gelap. Semua orang tertarik oleh Jian Wushuang membobol menara hitam. Kerumunan itu berisik. Lantai 3, setelah melintasi lantai 3, kamu bisa meninggalkan lautan kabut yang berbintang, dan aku tidak tahu apakah dia bisa menerobos. Mungkin, puncak darah ini adalah monster yang benar-benar jahat, bahkan lebih jahat daripada Zidong. Hanya 2 tahun setelah dia datang ke Pulau Xingchen, dia berhasil menembus lantai 2, dan kemajuannya masih luar biasa. Sampai sekarang, sangat mungkin untuk menembus lantai 3. Pokoknya, puncak darah ini sudah menjadi keabadian paling jahat yang pernah kulihat. Jika dia bahkan tidak bisa menembus lantai 3 menara hitam ini, maka kita tidak punya harapan sama sekali. Semua orang berbicara. Di antara kerumunan, Zidong berdiri berdampingan dengan gadis muda yang dingin itu. Dengan senyum di wajah Zidong, aku baru saja memberitahumu bahwa tidak perlu waktu lama untuk puncak darah ini melewati lantai 3. Aku tidak berharap dia masuk segera. Jangan terlalu senang dulu, dia baru saja menerobos,
tapi dia mungkin tidak bisa menerobos. Betapa sulitnya tes lantai 3 Menara Hitam, kamu tahu betul bahwa kamu telah bekerja begitu keras begitu lama, masih ada celah besar. Meskipun puncak darah sangat berbakat, bagaimanapun, waktu yang dibutuhkan terlalu pendek, dan kesempatan untuk melewatinya tidak besar. Gadis Leng Yan menggelengkan kepalanya. Haha, ayo bertaruh kalau begitu, aku bertaruh Sue Feng pasti akan menerobos. Zidong tersenyum. Dalam 200 tahun terakhir, dia telah melakukan banyak kontak dengan Jian Wushuang, dan setelah banyak pertempuran, dia memiliki beberapa pemahaman tentang karakter Jian Wushuang. Dia tahu bahwa tanpa harta tertentu, Jian Wushuang tidak akan dengan mudah pergi ke lantai 3. Sekarang setelah dia datang, kesempatan dia melewati tidak akan pernah kurang dari 50%. Di sisi lain, Linglong dan Chiba juga berdiri di sana. Sue Feng, kamu harus berhasil. Qian Yu mengepalkan tangannya, matanya cerah. Dia adalah orang pertama yang bertemu Jian Wushuang ketika dia datang ke Pulau Xingchen. Hubungan antara keduanya secara alami baik, dan dia memiliki lebih dari 200 tahun karena hubungannya dengan Jian Wushuang. Dia mengagumi dan menghargai pedang prajurit, dan tentu saja berharap prajurit pedang bisa menerobos. Linglong juga melihat dengan seksama pada menara hitam di atas, tetapi ekspresinya cukup rumit. Dia dan Jian Wushuang datang ke Star Wushuang bersama-sama, dan dia melihat proses Jian Wushuang tumbuh sepanjang jalan. Perlu dicatat bahwa ketika Jian Wushuang pertama kali memasuki lautan kabut berkabut, meskipun kekuatannya lebih kuat darinya, itu tidak jauh lebih kuat. Tapi sekarang hanya dalam lebih dari 200 tahun, kekuatan Jian Wushuang telah dinaikkan ke tingkat yang luar biasa. Dan selama 200 tahun, di Pulau Star, dengan bantuan bintang giok, kekuatannya juga agak meningkat, dan dia tidak sebanding dengan pedang. Kesenjangannya terlalu besar. Dalam suara semua orang, oh, tiba-tiba sesosok muncul di tangga menara hitam. Oh, ini cukup hidup. Wanita mempesona dengan mantel merah tersenyum, matanya melihat ke bawah. Temui pemilik pulau. Temui pemilik Pulau Lingyin. Orang-orang di depan Heta segera memberi hormat satu sama lain. Kalian semua datang untuk melihat bahwa Sue Feng masuk ke lantai 3. Tuan dari Pulau Lingyin tersenyum, karena itu yang terjadi, aku hanya akan membuka foto ayunan Sue Feng di ruang ketiga. Begitu suara itu jatuh, saya melihat pemilik Pulau Lingyin melambaikan tangannya, dan kekosongan di sebelahnya segera mulai menunjukkan beberapa riak, dan kemudian gambar cermin besar muncul di atas kekosongan. Gambar cermin ini adalah pemandangan di lantai 3 menara hitam. Saya melihat bahwa di ruang ketiga, mengenakan jubah berwarna darah dan membawa pedang-pedang berpasangan dengan pedang panjang, sedang menghadapi setan darah tingkat tertinggi di ruang ketiga pada jarak hampir 100 kaki jauhnya. Tampaknya keduanya belum mulailah untuk benar-benar bertarung. Mata semua orang di bawah menara hitam segera menyapu dan mengunci pada gambar cermin ini. 5 Dewa Tao yang tersembunyi dalam gelap juga melihat ke atas. Menara hitam lantai 3, Jian Wushuang berdiri diam di tanah, sama sekali tidak menyadari bahwa dunia luar menyebabkan kejutan besar ketika dia datang untuk masuk ke lantai 3, dan sekarang dia hanya melihat iblis darah di depannya. Setan darah tingkat tertinggi, yang bertarung melawannya terakhir kali, dia membunuhku dengan 2 pedang, tapi kali ini berbeda. Jian Wushuang memegang tangannya tanpa penundaan, dan segera menembak. Om gelombang-gelombang pendekar pedang yang tak terlihat meledak. Saya melihat batang darah Tian Luo muncul di depan pedang tanpa 2 sisi, dan segera digabungkan menjadi pedang merah tua sepanjang 2 kaki. Pada saat yang sama, tubuh Jian Wushuang mulai meroket, berubah menjadi dewa kuno baju besi emas, dan Blood Peak Sword juga muncul di tangannya. Pada saat ini, Jian Wushuang telah menyesuaikan negaranya ke puncak tertinggi lawanlah. Dengan semburan minuman, saat Anda jatuh, Anda melihat guntur merah-merah dari Jian Wushuang, dan bergabung ke dalam pedang merah. Kemudian pedang merah tua sepanjang 2 kaki itu berkedip dan menghilang dengan segera. Formasi epi pertama formasi pedang Jiutian. Mengapa itu disebut pedang tanpa tanda? Itu karena arai pedang dijarah, tidak meninggalkan jejak di kekosongan. Hari ini, kendali Jian Wushuang atas formasi pedang berat pertama ini telah mencapai kondisi sempurna, tentu saja, tidak ada jejak formasi pedang. Terlalu cepat kecuali untuk beberapa orang yang menyaksikan pertempuran ini di bawah menara hitam, kebanyakan orang tidak melihat di mana pedang merah itu berada. Mereka hanya bisa mendengar angin kencang berhembus, dan kemudian mereka melihat bahwa kekosongan di depan iblis yang berdarah telah langsung ditembus, dan ruang itu mengalir liar dan liar.
Kekuatan teror menyebabkan mata para Taois yang menonton pertandingan diam-diam. Dan iblis darah itu juga menggunakan pedang yang murah hati, metode serangannya brutal seperti biasa. Ketika kebanyakan orang tidak melihat dengan jelas di mana pedang merah pedang Wushuang berada, iblis darah sudah keterlaluan. Dentang, suara keras menyebabkan tabrakan sengit logam dan percikan dihasilkan. Semua orang dalam perang penampilan jelas menyadari bahwa setelah tabrakan, tubuh iblis darah mengalami getaran. Selanjutnya, pedang merah yang dikendalikan oleh Jian Wushuang dijarah lagi. Pedang merah itu melintasi kekosongan dalam sekejap, dan itu tampak begitu santai dan nyaman. Seperti ikan di air, pedang merah muncul lagi di depan iblis darah.